Bagaimana cara pembagian daripada hewan kurban? Atau siapa saja yang berhak memakan daripada hewan kurban tersebut? Ini untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita harus kita pisahkan dulu antara kurban sunnah dengan kurban nazar. Kalau kurban sunnah, ini kurban sunnah yang orang berkurban di hari raya Idul Adha ataupun tasyrik di tanpa ada niat nazar. Ini daging kurban ini tidak boleh hanya dimakan oleh orang yang berkurban dan keluarganya, tapi harus dibagi-bagikan kepada orang lain. Dan secara umum ada 3 kelompok orang yang berhak untuk menerima ataupun mendapatkan daging kurban. Yang pertama adalah orang yang berkurban dan keluarganya. Ini orang yang berkurban dan keluarganya ini dianjurkan untuk makan daging daripada hewan kurban. Rasulullah SAW melaksanakan demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri kecuali beliau makan sesuatu terlebih dahulu. Dan tidak keluar pada hari raya Idul Adha, beliau tidak makan sesuatu apapun hingga beliau pulang ke rumah. Dan saat kembali, beliau makan hati daripada hewan kurban beliau. Kemudian yang kedua adalah kerabat, teman, tetangga sekitar. Ini Syekh Wahbah dalam Fiqh Islami wa Adillatu, beliau menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah menganjurkan agar sebagian daging daripada hewan kurban itu dibagikan kepada kerabat, teman, tetangga sekitar meskipun mereka kaya. Wa yuhdithuluthuha liaqaribihi wa asdiqaihi walau aghniya. Dan menghadiahkan sepertiga daripada hewan kurban tadi kepada kerabat, teman-teman, kemudian juga tetangga dan lain sebagainya meskipun mereka dalam keadaan kaya. Kemudian yang ketiga adalah fakir miskin. Ini ulama bersepakat bahwa fakir miskin berhak menerima daging hewan kurban. Bahkan ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukum membagikan sebagian daripada daging hewan kurban bagi fakir miskin adalah wajib. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Makan sebagian daripada daging kurban, berikan kepada orang fakir, berikan kepada fakir. Dalam ayat yang lain, fakulu minha, makan daging kurban itu, wa at'imu, dan berikan kepada al-qani' wal mu'tar, berikan daging kurban tersebut kepada fakir miskin yang menahan dirinya daripada minta-minta dan juga yang meminta-minta. Sedangkan daging kurban daripada hewan kurban nazar, nih kurban nazar ini memang yang dia bernazar mewajibkan dirinya sendiri untuk berkurban. Misalnya kalau sembuh dari sakit, dia bernazar, kalau sembuh saya dari sakit saya akan saya bernazar untuk menyembelih hewan kurban tahun ini. Kalau anak saya lulus PNS, maka saya akan berkurban pada tahun ini dan sebagainya. Ini untuk kurban wajib atau kurban nazar ini di orang yang berkurban dan keluarga yang wajib dinafkahi, ini seharusnya tidak boleh memakannya. Alasannya adalah karena ketika sebuah nazar ini sudah sah terlaksana menurut syarak, maka hewan tersebut sudah terlepas daripada kepemilikan orang yang berkurban dan wajib diberikan kepada fakir miskin. Makanlah daging kurban, maksudnya kurban sunnah, dan berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Sementara ini tidak ada kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi. Ini kita pahami bahwa daging hewan kurban boleh dimakan oleh pihak yang berkurban hanya pada kurban sunnah, sehingga untuk kurban wajib ini tidak dibolehkan. Daging kurban wajib hanya dibolehkan bagi fakir miskin saja, tidak boleh dimakan oleh pihak yang berkurban, orang-orang yang wajib dinafkahi, dan juga tidak boleh dibagikan kepada orang-orang kaya. Ini meskipun tidak semua ulama yang menyatakan itu tidak boleh, akan tetapi sebagai wujud daripada kehati-hatian, seharusnya kita mengikuti pendapat daripada mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan kita
memakan atau mengkonsumsi daripada hewan kurban sebagai pertimbangan terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengambil hukum.